warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulani Effendi. Dan saya Syarifatul Aulia dari kelas A semester 7 dari kelompok 1 mata kuliah model pembelajaran berbasis elektronik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengantar e-learning dari mata kuliah model pembelajaran berbasis elektronik atau disebut juga dengan e-learning. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi e-learning. Apa itu e-learning? Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya e-learning merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu secara formal maupun informal. Seperti yang dikatakan oleh Rusman bahwasanya e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan peralatan elektronik internet. Elektronik internet yang digunakan untuk apa? Untuk pemaparan atau menjelaskan suatu materi dan juga untuk mengadakan bimbingan serta dapat digunakan untuk interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya e-learning merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu secara formal maupun informal. Informalnya seperti apa? Seperti hanya ketika kita mengadakan kelas di Classroom atau Google Meet, itu bisa digunakan, merupakan salah satu e-learning yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara virtual. Seperti itu. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu mengenai strategi penggunaan e-learning dalam pembelajaran. Strategi penggunaan e-learning dalam pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari peserta didiknya. Jadi bukan hanya memandang atau menganalisis pada sisi keindahannya saja. Begitu. Nah, dalam penggunaan e-learning dalam pembelajaran harus mempunyai 4 tahapan strategi. Yang pertama yaitu dianalisis. Nah, aplikasi e-learning sebelum diajarkan atau diberikan ke peserta didik harus kita analisis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan di sini media apa atau aplikasi e-learning apa yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran tersebut, kemudian dilaksanakan atau pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini bagaimana caranya materi yang akan kita sampaikan itu dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Kemudian evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi ini kita harus menilai sejauh mana penggunaan aplikasi e-learning ini pada peserta didik. Nah, dalam penggunaan e-learning pada proses pembelajaran tidak hanya bermanfaat bagi pendidik saja, akan tetapi bermanfaat juga bagi peserta didiknya. Nah, seorang pendidik dalam menjalankan atau melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning harus mempunyai 3 kompetensi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu harus menggunakan model yang dapat dipahami atau yang dapat dengan mudah peserta didik pahami. Kemudian yang kedua yaitu seorang pendidik harus menguasai terlebih dahulu bidang IT-nya. Kemudian yang ketiga yaitu harus benar-benar menguasai materi yang akan diajarkan. Gitu. Jadi dalam membuat e-learning itu tidak hanya mencantumkan materi saja, kemudian sudah, akan tapi kita juga harus benar-benar menguasai materinya, kemudian paham dalam bidang IT-nya, paham dalam bidang, maksudnya paham pada elektroniknya, penggunaannya, kemudian juga bagaimana pembelajaran itu dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didiknya. Baik, lanjut pembahasan selanjutnya yaitu Saudari Aulia. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina yang telah menjelaskan apa yang telah beliau pahami. Sekarang di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dina. Mungkin secara singkat strategi penggunaan e-learning dalam pembelajaran itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke manfaat dari e-learning tersebut. Nah, e-learning ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu untuk guru, dosen, ataupun instruktur. E-learning ini manfaatnya itu adalah yang pertama melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir. Kemudian yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya. Kemudian yang ketiga, mengontrol kegiatan peserta didiknya. Nah, di sini kami juga menambahkan manfaat e-learning ada yang bagi siswa dan juga bagi guru ya. Adapun yang bagi siswa itu yang pertama,
e-learning ini dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas yang tinggi. Ya, artinya itu kita dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Nah, jadi bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Jadi dapat kita kaji kapanpun dimanapun karena menggunakan e-learning atau electronic learning ya. Dan juga bagi para siswanya itu bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dengan pengajarnya, baik itu guru, dosen, dan lainnya. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pengajarnya ya, ataupun pendidiknya, yaitu akan lebih mudah melakukan pembaharuan materi maupun model pengajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Juga dapat dengan efisien mengontrol para siswanya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, setelah kita mengetahui apa manfaat dari e-learning untuk pembelajaran, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari e-learning itu sendiri. Pertama, kelebihan dari e-learning. Seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah kita rasakan juga manfaat ataupun kelebihan dari e-learning sendiri adalah yang pertama, dapat digunakan ataupun pembelajaran itu dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua adalah efisien waktu dan biaya perjalanan, karena kita dapat mengakses pembelajaran itu kapanpun dan dimanapun, tidak usah pergi ke sekolah ataupun ke kampus. Kemudian yang ketiga, pembelajar dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan level pengetahuannya karena pasti disediakan. Kemudian yang keempat, fleksibilitas untuk bergabung dalam forum diskusi setiap saat atau menjumpai teman sekelas dan pengajar secara remote melalui ruang chatting. Nah, jadi bisa bertemu dengan teman ataupun pengajarnya itu tidak harus ketemu face to face, tapi bisa juga dalam room meetingnya. Kemudian yang kelima adalah mampu memfasilitasi dan menerapkan gaya belajar yang berbeda melalui beragam aktivitas. Nah, karena e-learning sendiri itu tidak face to face, tidak bertemu, jadi banyak strategi ataupun model yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran agar materi dapat dipahami oleh peserta didiknya. Kemudian yang keenam, pengembangan keterampilan TIK yang mampu mendukung aktivitas lain pembelajar ya. Jadi e-learning sendiri kan menggunakan laptop ataupun komputer yang dimana TIK-nya itu harus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi selain kita mendapatkan materi dari pembelajaran tersebut, kita juga mendapatkan pembelajaran TIK-nya dengan menggunakan komputer dan laptop. Sebenarnya masih banyak kelebihan dari e-learning itu sendiri, tapi yang bisa saya sampaikan hanya sebagian besarnya saja. Kemudian kita lanjut ke kekurangan dari e-learning. Kekurangan yang pertama adalah pembelajar tidak termotivasi dan perilaku belajar buruk akan terbelakang atau tertinggal dalam pembelajaran. Ya, seperti yang kita ketahui, salah satu dari kekurangannya ini karena bisa pembelajaran e-learning ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, bisa saja para peserta didiknya itu melakukan pembelajaran itu sambil santai ataupun sambil tiduran ataupun sambil nonton yang lain gitu. Kemudian kekurangan yang kedua adalah pembelajar dapat merasakan terisolasi dan bermasalah dalam interaksi sosial karena pembelajaran e-learning itu hanya menggunakan face to face meeting, bukan face to face secara bertemu langsung. Kemudian yang ketiga, pengajar tidak mungkin selalu dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ini pasti terjadi ya dimanapun, untuk siswa, untuk mahasiswa, dan untuk yang lainnya, karena kekurangan yang keempat itu yaitu koneksi internet yang lambat dan tidak hadir dalam menimbulkan rasa frustasi. Ya, karena dimana kita mengadakan pembelajaran pasti ada saja kendala, yaitu koneksi internet yang tidak stabil, dimana kita akan merasakan frustasi karena tidak dapat menjalankan pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, itu salah satu ataupun beberapa kekurangan dari e-learning. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.